Hai hai hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi nih sama aku di channel YouTube kesayangan kalian. Dimana lagi kalau bukan di Gusdik Channel. Nah, udah lama nih kita gak ketemu teman-teman. Pada kangen aku gak sih? Nah, jadi karena udah lama nih kita gak ketemu, mungkin teman-teman udah pada lupa nih sama aku. Jadi kita kenalan ulang ya. Kenalin, aku Agus Wartama, si mahasiswa kupu-kupu dari Stang Pukuturan Singaraja. Canda kupu-kupu. Nah, kali ini aku bakalan nge-review workshop yang sangat kece nih dan menarik juga loh. Materinya yang oke dan juga narasumber yang masih muda, ganteng dan cantik pula tuh, serta memiliki pemikiran yang kritis. Kalian penasaran bukan? Ayo ikutin terus ya YouTube channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi workshop yang aku review kali ini yaitu workshop bagi anak muda teman-teman, yang ada dalam rangkaian acara Indonesian Fact Checking Summit 2022 dengan tema yang menarik yaitu anak muda dan pemilu, anak muda berpikir kritis, yang tentunya sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang teman-teman. Dimana kita akan mengadakan pemilu di tahun 2024, tepatnya di tanggal 14 Februari, dimana bertepatan dengan hari kasih sayang loh teman-teman. Jadi bisa sekalian nih teman-teman ngerayain pesta rakyat dengan datang ke TPS menggunakan hak suara dan hak pilihnya untuk memilih pemimpin selanjutnya, dan juga bisa ngerayain Valentine bersama orang tersayang, atau bisa juga nih ngerayain Valentine dengan nyoblos bersama pasangan ke TPS. Jadi istilahnya kita bisa menyelam sambil minum air. Dalam workshop ini menghadirkan Kak Andovi. Siapa sih yang gak kenal dengan Kak Andovi? Cowok ganteng yang sudah berpengalaman di dunia YouTube selama 11 tahun lamanya, serta merupakan seorang aktor yang terkenal di Indonesia. Dan juga menghadirkan Kak Nabila, cewek cantik yang berprofesi sebagai influencer. Penyajian materi yang mudah dimengerti membuat aku tertarik untuk mereview workshop ini agar bisa berbagi nih dengan teman-teman di rumah. Alasan utamanya nge-review sih karena tugas, tapi ya sudahlah ya, hehehe. Dalam workshop ini mereka menyampaikan bahwasanya kita sebagai generasi muda tidak boleh apatis teman-teman, terutama dalam hal politik. Setidaknya kita tahu dan melek informasi mengenai politik, karena tanpa kita pungkiri teman-teman, kita adalah generasi yang menentukan gimana masa depan politik dan pemerintahan kedepannya. Nah, berbicara masalah politik nih teman-teman, pasti banyak dari kalian yang mengatakan bahwa politik itu adalah tentang pemilu, tentang perebutan kekuasaan, tentang kepemerintahan, ataupun tentang yang lainnya. Tapi hal tersebut tidak salah sih. Aku pun berpikir demikian. Seperti yang dipaparkan oleh Kak Nabila, bahwasanya politik ini memiliki banyak perspektif, tergantung kita yang melihat dari sisi yang mana. Nah, tadi kita sudah singgung masalah pemilu nih teman-teman, bahwasanya pemilu di tahun 2024
2024 ini adalah pemilu yang spesial karena bertepatan dengan hari kasih sayang atau Valentine. Jadi jangan Valentine aja yang dirayain, teman-teman juga harus datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Ayo teman-teman, munculkan jiwa demokrasi karena pemilu ini sebagai penentu kehidupan politik kita ke depannya. Dari teman-teman, oleh teman-teman sendiri, dan juga untuk teman-teman sendiri. Ayo gunakan hak pilih teman-teman dan jangan golput. Pemilu ini tentunya tidak terlepas dari partai politik. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa di Indonesia terdiri dari multi partai. Dalam konteksnya, kita harus menyesuaikan dan memilih kepentingan ideologi yang dianut oleh suatu partai dengan ideologi yang kita miliki. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, di tengah digitalisasi ini, kita dibombardir oleh ledakan informasi. Tidak hanya berpengaruh terhadap kehidupan sosial, tetapi juga berpengaruh dengan keadaan politik. Terlebih lagi, banyak sekali informasi-informasi hoaks yang bertebaran di media sosial teman-teman. Nah, disinilah peran kita sebagai generasi muda harus berpikir kritis dan juga harus melek literasi digital teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, tingkat literasi yang kita miliki sangat rendah. Nah, kemudian muncul pertanyaan nih teman-teman. Ngapain sih kita sebagai generasi muda harus berpikir kritis? Sebagai generasi muda, berpikir kritis merupakan suatu alat yang kuat dan mutakhir untuk melawan ketidakbenaran dalam dunia ini, di mana kita sebagai generasi muda akan menjadi peralatan yang paling tajam yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kemudian dalam workshop tersebut, Kak Andovi dan juga Kak Nabila memberikan tips and trik untuk menghadapi hoaxnya teman-teman. Di mana hal kecil yang dapat kita lakukan adalah dengan melihat betul grup-grup WA yang teman-teman miliki, terutama grup khusus keluarga. Nah, biasanya dalam grup WA keluarga ini banyak tersebar artikel-artikel hoax yang mudah sekali dipercaya hanya dengan melihat tagline-nya saja. Selain itu teman-teman, kita sebagai generasi muda jangan mau diperbudak oleh teknologi. Harusnya kitalah yang mengendalikan teknologi itu sendiri. Maka dari itu, teman-teman harus mampu meminimalisir penggunaan smartphone. Caranya sangat sederhana teman-teman. Cukup dengan cara menaruh handphone jauh dari tempat tidur, sehingga saat tidur kita tidak akan main smartphone lagi. Jujur nih kalian, dari teman-teman pasti semuanya sebelum tidur main smartphone. Dan juga baru bangun, yang paling pertama diambil adalah smartphone. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang salah yang kita miliki. Narasumber juga memberikan salah satu contoh nih teman-teman tentang pemilu yang ada dalam gempuran informasi hoax, yaitu pemilu yang dilaksanakan di Filipina. Menurut pendapat narasumber, pemilu ini adalah pemilu dengan tingkat hoax dan misinformasi terbesar yang pernah ada. Misalnya, dalam satu artikel dikatakan bahwa
calon presiden mereka pernah melihat salah satu atlet basket ternama di usia yang ke-17 sedang berjualan roti. Dan masyarakatnya di sana percaya pada hal tersebut. Nah, teman-teman, dari sinilah kita bisa berkaca bahwa kita harus bisa lebih baik lagi. Tingkatkan literasi kita, saring sebelum sharing, dan yang paling penting, jangan biarkan jempol lebih cepat daripada otak kita. Sehingga pemilu di tahun 2024 ini akan berjalan dengan baik di tengah digitalisasi. Pada kesempatan itu pula, narasumber menyebutkan 3 peranan penting pemuda dalam pemilu. Teman-teman penasaran bukan? Jadi, peranan yang pertama yaitu pemuda sebagai pengamat, di mana kita sebagai generasi muda harus mampu memahami siapa yang akan kita pilih dan mampu mengenali lebih jauh pasangan calonnya. Kemudian, peranan selanjutnya adalah sebagai pemilih, di mana teman-teman harus aktif menggunakan hak suaranya dengan nyoblos ke TPS. Kemudian, yang selanjutnya yaitu kita berperan sebagai legislator, di mana kita sebagai generasi muda dapat bergabung atau terjun langsung dalam suatu partai politik untuk mendalami pengetahuan dan pengalaman politik yang kita miliki nih teman-teman. Di antara teman-teman di rumah, ada yang minat nih masuk ke partai politik. Sebagai generasi muda, upaya yang dapat kita lakukan untuk mendukung pemilu damai di tahun 2024 mendatang adalah menjadi penerima informasi yang cerdas. Jangan sampai kemakan informasi hoaks ya teman-teman. Selain itu, berusahalah untuk menyebarkan informasi yang netral. Dan yang paling penting adalah jangan sampai terjadi misinformasi. Nah, dalam workshop ini juga memaparkan sedikit mengenai konten lo teman-teman. Teman-teman tahu nggak konten itu apa? Konten pada dasarnya merupakan suatu informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan hal ini, karena di tengah digitalisasi, setiap harinya teman-teman mengkonsumsi konten, baik itu berupa visual ataupun audio visual. Nah, narasumber kali ini berpesan nih bahwasanya kita sebagai generasi muda harus mampu menyajikan konten-konten yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, sekian teman-teman review workshop anak muda serangkaian acara Indonesia Fact Checking Summit 2022 dengan tema Anak Muda dan Pemilu. Anak muda berpikir kritis. Semoga review yang aku kasih bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Tetap stay tune ya di channel ini. Dan nantikan konten-konten menarik selanjutnya. Aku Agus Wartame, si mahasiswa kupu-kupu, pamit undur diri. Bye-bye.